ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah. Kamu tahu nggak, Kay? Gaun ini malah membuat kamu terkesan murahan. Tapi kamu tolong juga bantu aku untuk jelasin sama Rain kalau aku nggak mungkin jadi ibunya. Karena seperti yang kamu tahu, kalau aku masih istri orang, aku masih punya suami, aku punya anak. Gimana aku nggak nangis, Mus? Di saat aku berusaha keras untuk menyelamatkan keluarga aku. Di saat aku ingin membahagiakan semua orang. Dia malah cari senang sendiri. Aku udah berusaha untuk setia. Tapi apa balasannya, Mus? Sabar ya, Al. Aku tahu ini pasti berat banget buat kamu. Karena aku juga tahu kamu cinta banget sama Kyle. Iya, Rel. Kamu tahu masa Aldo sama Kayla kan? Nah, Fit, aku nggak mau mereka terjadi apa-apa. Dalam hal ini, dalam masalah ini, kamu harus tolong aku ya. Tanpa kamu suruh juga aku pengen bantu, Rel. Tapi gimana caranya? Yang pertama yang harus kamu lakuin, kamu harus tinggal di rumah Aldo sekarang juga, ya? Tinggal di sana? Ngapain? Ya bilang aja kamu kangen sama Nadine, Fit. Soalnya kalau kamu di sana, kamu bisa nguntit Kayla. Kamu bisa tahu dia pergi sama siapa, ya? Jadi aku ngasih laporan gitu sama kamu. Iya. Gimana menurut kamu? Aku sih setuju aja, Rel. Tapi kalau Kayla sampai tahu kita nguntitin dia, aku takut dia malah marah sama kita gimana? Kita harus ambil risiko, Fit. Aku sayang banget sama mereka. Aku nggak mau mereka cerai, Fit. Iya, Rel. Kalau emang ini perintah kamu, aku bakalan bantu kok. Makasih ya, sayang. Aku juga sayang banget sama kamu. Aku ke rumah Aldo sekarang ya, Rel. Mi, aku pamit ya, Mi. Aku pergi dulu. Kamu mau ke rumah Aldo? Mau ngapain? Kok diem aja sih? Jawab dong. Maafin aku, Mi. Aku mohon Mami jangan salah paham dulu ya. Aku menjalankan ini semua karena tugas dari suami aku. Dan ini semua demi kebaikan Kayla dan Aldo. Dan demi kebaikan keluarga ini. Dengar ya, Fit. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan anak saya akan melupakan hubungan kita. Sebagai menantu, juga mertua.
bisa pas gini ya? Baru aja mau berkunjung ke rumah Aldo, malah lihat langsung Kayla pergi. Duh, mudah-mudahan ini bukan sesuatu yang selama ini diduga orang. Pak, stop Pak. Pak, stop dulu. Pak, ikutin mobil yang depan ya. Ya, Fit. Rel, aku nggak bisa ngomong sama kamu di telepon. Aku bingung ngomongnya dari mana. Yang jelas kamu sama Aldo sekarang juga harus ke Hotel Mawar di tengah kota ya. Cepetan ya, Rel. Ya Allah, semoga nggak terjadi apa-apa sama Kayla. Jangan sampai dia melakukan dosa itu, ya Allah. Di mana mereka, Fit? Aku lihat mereka udah masuk ke dalam. Kurang aja. Mbak, tadi perempuan yang baru pesen kamarnya nomor berapa, Mbak? Yang mana ya, Pak? Yang tadi berdua sama laki-laki itu loh, Mbak. Maaf, Pak. Bu, kami tidak dapat memberitahukan. Mbak, dia itu adik saya. Kalau dia kenapa-napa, Mbak mau tanggung jawab. Mbak, tolong ini sangat penting, Mbak. Memangnya Mbak bisa bertanggung jawab kalau perempuan tadi ada apa-apa? Mereka ada di kamar 113. Mulai hari ini anggap aja aku nggak punya suami, Ren. Lakuin aja apa yang mau kamu lakuin. Bentar ya. Kurang ajar! Keluar mesti lo! Keluar mesti lo! Udah! Aduh, kita selesai di rumah. Kau sudah mesti, kau sudah mesti apa tau? Dengar ya, suatu hari gua habisin lu. Selesai di rumah ya. Kau! Pulang! Lo sekarang ikut ke rumah gua. Aku tahu ini salah. Tapi satu hal, aku nggak pernah menyesal hal ini terjadi. Atas nama cinta.
berubah sih? Belakangan ini saya lihat menantunya kok sering pergi. Emangnya dia kerja kantoran lagi ya, Bu? Maaf ya Bu, bukannya saya usil. Saya ngeliat Kela jalan bersama laki-laki lain. Dikirain saya Aldo, tapi ternyata bukan. Masa sih, Bu? Mungkin Ibu salah lihat. Ah, enggak kok. Saya tahu itu Kela. Saya nggak tahu laki-laki itu siapa. Ya, temennya kali. Maaf ya, Bu ya. Saya duluan. Fit, kamu sama Kayla masuk duluan ya. Al, gue tahu perasaan lo sebagai suami. Ini sangat berat, Al. Tapi gue mohon, jangan pakai emosi, Al. Masalahnya nanti tambah runyam. Ya. Loh, Ma? Mama kenapa? Pulang harisan kok tahu-tahu nangis begini? Kayla, Pak. Mama tuh udah dibikin malu sama tingkahnya Kayla. Orang-orang di kompleks ini udah membicarakan dia, Pak. Dan ada yang lihat dia pergi sama laki-laki lain. Mama, ini urusan keluarga kita. Kalau dengerin omongan tetangga mah, bisa bikin stres, pusing. Tapi, Pak, Kayla itu harus bisa jaga sikap. Dia harus jaga nama baik keluarga dong. Iya, Ma. Papa ngerti. Tapi kalau mereka tahu rumah tangga Aldo itu nggak harmonis, apa mereka bisa bantu? Hah? Enggak kan? Ya, mereka itu mah cuma senang ngomongin. Mereka senang karena ada bahan gosip. Ya itu kalau ibu-ibu ngumpul, perempuan itu kalau ngumpul ya begitu itu. Udahlah. Yang penting sekarang, Ma, bagaimana kita sekeluarga mikirin menyelesaikan masalah Aldo sama Kayla. Udah, gak usah nangis. Keterlaluan kamu. Kamu sudah bikin malu nama papi, nama mami, dan nama keluarga. Mami tuh nggak habis pikir sama kamu, Kay. Apa sih yang ada di otak kamu, Kay? Apa? Kok kamu bisa nekat kayak gini sih, Kay? Ngeselin banget deh kamu. Kay, apa yang lo cari sih? Tiga-tiganya lo kianati suami lo demi laki ini. Ngomong dong kamu, Kay. Ngomong apa yang kamu inginkan. Apa? Kamu kan ada mulut, Kay. Jangan diem kayak gitu. Pi, apa yang bisa diharapin dari seorang istri yang nggak pernah dapat kasih sayang dari suaminya? Aku harus terus nunggu, meratapi dan merenungi nasib dari hari ke hari, dari jam ke jam. Kalau kalian kira ini salah, aku terima kok. Tapi aku nggak pernah nyesal ngelakuin ini. Aku ini cuma manusia biasa. Udah berapa kali aku ngajak Aldo bulan madu. Ngajak jalan berdua untuk memperbaiki hubungan. Aku cuma butuh perhatian, kasih sayang. Tapi apa jawabannya? Aduh, kayak aku nggak bisa. Mama aku begini, papa aku begini. Mama papa lagi. Apa yang bisa diharapin? Kalau seorang suami ngerasa nggak ada rasa kasih sayang dan perhatian dari istrinya, dia bisa nyari kesenangan lain. Tapi kalau perempuan, dia harus pergi kemana? Apa harus nunggu kesadaran dari suaminya untuk berbagi? Harus pasrah supaya suaminya perhatian?
Dan kalian pikir apa setiap masalah harus aku cerita? Ke Mami, ke Papi, Kak Farel, Kak Maya, Fitri. Aku bukan anak kecil yang tukang adu. Dan aku nggak bisa nunggu. Aku tahu ini salah. Tapi satu hal, aku nggak pernah menyesal hal ini terjadi. Aku tahu ini dosa. Tapi aku ngelakuin ini atas kemauan aku sendiri. Kalau ada yang mau berkomentar, silakan aja. Oke, aku harus ngomong sama kamu. Kalau Aldo nggak ngasih perhatian yang penuh sama kamu, atau Aldo lebih memberi perhatian yang lebih buat keluarganya, atau apapun kesalahan suami kamu, tapi kamu sebagai seorang istri, seharusnya kamu ngertiin suami kamu, Kay. Harusnya kamu mendukung suami kamu, karena itu adalah tanggung jawab kamu, Kay. Kay, apa jadinya kalau sama istri di dunia ini mempunyai pikiran yang sama kayak kamu? Kita sebagai seorang istri mempunyai kewajiban untuk mengontrol diri kita, Kay. Karena memang wanita itu lebih bisa mengontrol diri daripada laki-laki. Jadi menurut kamu ini murni kesalahan aku dan Aldo selalu benar gitu? Ya, Kay. Aku sama sekali nggak bilang kalau Aldo itu benar. Tapi kamu sebagai seorang istri, apa yang kamu lakukan hari ini itu benar-benar salah, Kay. Kay, apa jadinya kalau semua pasangan di dunia ini saling menghujat, saling membuka aib? Itu nggak akan menyelesaikan masalah, tapi justru akan memperburuk keadaan. Dan kamu sebagai seorang istri, kalau kamu membuka aib Aldo, suami kamu sendiri, sama aja kamu tuh membuka aib kamu sendiri, Kay. Saat kamu jatuh cinta sama Aldo, aku yakin kamu tahu Aldo itu bukan dari keluarga kaya. Dia itu tulang punggung keluarga yang mempunyai kakak nggak punya pekerjaan. Dan aku yakin kamu sadar, kamu itu berbeda golongan sosial sama dia. Tapi sekarang mana? Kemana cinta kamu yang dulu, Kay? Kalau kamu udah memutuskan memilih Aldo itu sebagai suami kamu, kamu sebagai seorang istri mempunyai tanggung jawab mendukung suami kamu, mengontrol emosi, mengontrol diri atas suami kamu sendiri. Dan kalau nanti seandainya Farel mempunyai kesibukan yang lebih daripada sekarang, apa kamu pikir aku akan selingkuh kayak kamu? Enggak, Kay, itu salah. Emang seharusnya semua itu harus seimbang. Dan kamu, Al, kamu bertanggung jawab atas istri kamu. Kamu harus bisa membahagiakan istri kamu. Tapi kamu, Kay, sebagai seorang istri, kamu mempunyai kewajiban atas suami kamu, membahagiakan dia. Bukan menuntut terus, tapi harus mendukung dia, Kay. Kay, kalau pasangan kita lagi dalam kesulitan, kita bukan harus menjauhi dia, tapi justru kita harus dekat sama dia. Harus ngasih pasangan kita itu dukungan. Kalau bisa, kita bantu, Kay. Atas nama cinta. Ini memang kenyataan yang berat yang harus kita hadapi bersama.
Sekarang Papi mau tanya sama kamu. Keputusan apa yang kamu mau ambil? Kami memang salah. Tapi tolong, Do. Tolong terima anak Papi, Kayla. Maaf, Pi. Aku nggak bisa. Aku udah pernah bilang sama Kayla. Aku nggak akan pernah memaafkan yang namanya perselingkuhan. Dan Kayla ingat itu. Tapi Kay, kalau dia lupa soal itu, aku nggak tahu lagi dia taruh di mana komitmen itu, Pi. Dia udah nggak menghargai aku sebagai suaminya lagi. Tadi dia bilang dia nggak pernah mendapatkan cinta dan kasih sayang dari aku. Gimana aku bisa tenang tidur sama dia, padahal kedua orang tua aku lagi dililit utang bank. Dan kakakku, keponakan aku yang aku sayangi, aku nggak tahu mereka tidur di mana, Pi. Aku harus gimana? Dan aku udah bilang sama Farel, aku nggak akan pernah memaafkan yang namanya perselingkuhan. Apapun alasannya, Pi. Sepertinya Kayla lebih mencintai dan dia lebih mendapatkan apa yang dia inginkan sama laki itu. Sekarang aku siap menceraikan dia. Daripada aku memaksakan kebahagiaan aku yang tidak akan pernah didapati, Pi. Jadi sekarang aku mohon ke lu, Ren. Lu bahagiain Kayla. Gue ikhlas. Tapi gue mau tanya sama lo. Lu siap menerima Kayla? Jawab, Ren. Gue tahu lu mencintai Kayla. Jawab. Ya, aku cinta sama Kayla. Sampai kapanpun. Tapi aku nggak mau ngurus hubungan kalian berdua. Lo denger ya? Kalau lo udah mencintai si orang lain, lo berarti udah merusak hubungan orang lain, goblok! Udah, El, sabar ya. Oke. Lo udah membuat gua kehilangan sahabat terbaik gua, Kay. Apa sih yang mencari gila lo ya? Aku mohon lo. Lo udah sahabatan lama sama gue. Tolong, Al. Demi gue. Demi rasa hormat lo ke keluarga gue. Tolong terima kembali Kayla. Gue mohon, Al. Sebagai sahabat dan demi rasa hormat gue ke keluarga ini,
Papi, Mami, Kayla. Aku siap menerima Kayla. Tapi dia jangan berharap untuk mendapatkan hati aku yang dulu, Rel. Aku menerima dia hanya demi nama baik keluarga ini. Dia boleh menyandang nama istrinya Aldo. Dia boleh tinggal di rumah aku. Tapi di hati aku udah nggak ada dia lagi. Tolong, hal ini kalian diskusikan dulu. Aku tunggu keputusannya. Aku siap. Aldo! Aldo! Mi. Perasaan dia lagi kacau, Mi. Jangan paksain perasaan dia, Mi. Puas kamu, Kay. Ini semua gara-gara kamu, tau nggak? Semua stres gara-gara kamu. Sekarang Mami rela. Mami rela kamu pergi, Kay. Silahkan kamu pergi dengan laki-laki brengsek ini. Pergi kamu! Kay, Papi tidak mengharapkan ini terjadi dari kamu. Kamu tidak pantas jadi anak Papi dan kamu tidak pantas menjadi istri orang sebaik Aldo. Udah ya, Kay. Sabar ya. Semua ini harus kamu hadapi ya. Bukan harus kamu tangisi. Terus kenapa harus sama Bram? Sebenarnya kalian berdua ada hubungan apa sih? Terus bener, Bram akan bantu kamu nyelesain masalah. Atas nama cinta. Kenapa, Oma? Aldo nggak mau terima Kayla lagi. Jadi mereka mau cerai. Ya Tuhan, kenapa sih harus kejadian kayak gini, Oma? Iya. Mil, kamu denger aku ya. Aku sangat mencintai suamiku, Mil. Dan sampai kapanpun aku akan berusaha untuk mempertahankan rumah tangga. Mungkin sudah saatnya aku menurunkan egoku dan memberi kesempatan pada Maya. Kayaknya dia memang bersungguh-sungguh ingin kembali sama aku dan meninggalkan Emil. Apalagi kayaknya nggak tepat kalau aku ngajuin gugatan cerai. Sementara keluarganya sedang ada masalah besar soal Kayla. Mai, aku mau ngomong sama kamu. Mau ngomong di mana, Mas? Tapi ngomongnya nggak di sini. Oke, yuk. Maya, aku harus ngomong apa ke Rain, Mai? Kamu kan bapaknya, Mil. Harusnya kamu lebih tahu bagaimana cara menghandle dia. Cara menghandle dia adalah ngadirin kamu di sana, di rumah sama Rain. Sorry, Mil, aku nggak bisa. Ada masalah yang harus aku selesaikan dengan suamiku. Terus kenapa harus sama Bram? Sebenarnya kalian berdua ada hubungan apa sih? Terus bener,
Bram akan bantu kamu nyelesain masalah. Iya. Saya memang harus menyelesaikan masalah ini. Kok kamu bisa terlibat dalam masalahnya Maya? Sorry Mil, aku nggak punya banyak waktu malam ini. Suatu saat juga kamu akan tahu kok. Permisi. Saya dulu. Kok aneh sih? Selama ini kan mereka kayaknya sering musuhan. Kok tiba-tiba sekarang mereka kompak banget? Bram ngapain juga ikut nyelesain masalah rumah tangga orang? Jangan-jangan Bram dan Maya suami istri. Do, ada apa? Apa yang terjadi, Do? Aldo, Kayla mana? Kok belum pulang juga? Mulai detik ini, Papa dan Mama gak usah mengharapkan dia untuk pulang ke sini lagi. Maksud kamu apa sih, Do? Maaf, Ma. Aku belum bisa ngomong. Aku pusing. Mas, aku mohon sekali lagi sama kamu untuk ngerti perasaan aku. Sekarang ini di keluarga aku sedang ada masalah besar. Apa yang kita alami juga dialami sama Kayla. Tapi itu beda masalahnya. Keluarga aku masih maklum kalau Aldo marah besar karena memang Kayla terbukti bersalah. Dia selingkuh, Mas. Tapi kalau aku nggak sampai sejauh itu kan, Mas Bram. Jadi kamu tolong pikirkan baik-baik sekali lagi. Jangan sampai rumah tangga kita berantakan. Aku sudah memikirkan semuanya, Mai. Dan aku rasa masa depan Alif jauh lebih penting daripada ego kita masing-masing. Apa itu artinya kamu masih mau rumah tangga kita utuh lagi, Mas? Dengan satu syarat. Ya, mudah-mudahan aja syaratnya cukup fair ya buat aku. Pasti fair buat kita berdua, Mai. Oke, apa syaratnya? Coba kamu bilang. Aku mau kamu resign dari kantornya Emil. Ya nggak mungkin dong, Mas Bram. Kenapa nggak mungkin, Mai? Kalau kita mau memulai semuanya dengan lembaran baru, kita harus membuang masa lalu kita yang mengganggu kita. Iya, tapi... Kenapa? Kamu keberatan kalau kamu sehari aja nggak ketemu sama Emil, gitu? Bukan itu masalahnya. Masalahnya aku sudah terlanjur suka sama pekerjaannya, bukan sama bosnya. Kamu ngaco deh ngomongnya, Mas. Pekerjaan di tempat lain kan banyak, Mai. Kamu tahu kan, Mas, kalau dari awal prinsip aku tidak akan mau kerja di perusahaan keluarga aku. Aku tidak mau bergantung sama keluarga aku. Karena sesukses apapun nanti aku di Retro, itu orang-orang nggak akan respect sama aku. Jadi gimana ya? Jadi kayak kurang menantang gitu buat aku, Mas. Kamu tolong ngerti dong, Mas. Ya, aku juga nggak maksa kamu untuk kerja di Retro, Mai. Kamu kan bisa cari kantor di tempat lain. Ya di mana? Di usia seperti aku sekarang ini, Mas, susah banget cari kerja. Kamu kan tahu. Perusahaan-perusahaan sekarang ini itu lebih memilih untuk merekrut karyawan-karyawan baru yang baru lulus kuliah. Karena lebih murah gajinya. Tapi kan kamu punya pengalaman dan kemampuan. Itu lain, Mai. Udahlah, Mas. Kita ini kesini mau ngomongin soal rumah tangga kita atau ngurusin soal kerjaan saya sih? Kamu kalau nggak mau nurut sama suami, itu egois namanya. Lah kalau kamunya sendiri aja masih suka memaksakan kehendak kamu sama istri, apa itu namanya? Egois tau? Mai! Aku panggil Kayla dulu ya. Gak usah, Fit. Anggap aja anak itu nggak ada di rumah ini. Harusnya kita juga bisa dong maafin dia. Kasian dong, Pi. Pi, maafin aku, bukannya aku lancang. Pi, aku tahu kita ini masih gengsi dan masih marah banget sama Kayla. Tapi kita harus pintar menjaga perasaan dia. Aku takut kalau kita terus-terusan kayak gini, takutnya dia malah menjadi ngambil keputusan yang salah lagi. Papi tidak peduli. Dengar ya, sekali lagi Papi bilang, Papi sudah menganggap anak itu tidak ada.
Kamu tahu kenapa kita nggak pernah bisa jadian? Karena kita nggak pernah cocok. Kita nggak nyambung kalau ngomong. Jadi teman aja berantem terus, apalagi jadi pacar. Atas nama cinta. Maaf, Miss. Saya nggak sengaja. Saya pikir kamu lagi... Emang pintu itu nggak ada kuncinya ya, Mas? Iya, kuncinya udah lama rusak. Agak susah dibenerinnya. Tapi kamu nggak usah cemas. Saya nggak ada maksud macam-macam kok. Ya udah, kamu buruan deh ganti bajunya. Biar saya anterin ke tempat Gogi, ya? Makin lama kok Mas Reno makin menakutkan ya. Tapi kalau misalnya aku nggak tinggal di sini, aku mau tinggal di mana? Kalau di jalanan aku pasti ketemu lagi sama bos preman. Bisa-bisa aku disiksa lagi kayak dulu. Kamu gimana sih, Nak? Nih, lihat nih. Rambut kamu merah semua kebakaran. Untung masih rambut bayangan. Maaf, Pak. Maaf. Ini nih, kalau kebanyakan main mulu sih kerjaannya. Shh, Mas. Udah dong, Mas. Nggak boleh kayak gitu. Biarin Ebil. Biar dia tahu kalau dia salah. Kamu tuh bikin malu Papa, tahu nggak? Papa ditegur habis sama wali kelas kamu. Lagian belakangan ini nggak ada yang pernah ngajakin juga sih. Alasan aja. Yang paling bisa kalau cari alasan. Papa waktu kecil juga nggak pernah ditungguin sama Eyang. Belajar diri. Tapi kan juga bingung nanya ke siapa kalau ada yang susah. Mas, mungkin Mas ini terlalu sibuk sekarang. Dan Mas juga kurang meluangkan waktu sama Yuga. Mas, Yuga itu butuh perhatian, Mas. Lah, kenapa jadi gue disalahin? Yang sekolah siapa? Si Paul. Mas, semua talent udah di calling kan? Mas, halo, Moza. Apa? Tadi kamu nanya apa? Semua talent udah di calling kan? Kamu tuh mikir apaan sih? Diajak ngobrol bengong gitu. Enggak, Vin. Aku cuma kasihan aja sama Aldo. Kok bisa ya? Cowok sebaik Aldo diselingkuhin sama istrinya. Ya, Aldo pernah berkhianat gak? Ya enggak lah, Vin. Aku tuh tahu banget. Aldo tuh tipe orang yang setia banget. Bahkan Kayla tuh egois dan manjanya setengah mati. Tapi Aldo tetap aja sabar. Kayaknya kalau cowok lain gak akan sanggup deh. Ya, mungkin aja Kayla selingkuh ada alasannya. Mungkin Kayla kecewa sama Aldo. Kamu kok gitu sih? Tega banget sih ngomong kayak gitu. Loh, Mas. Kok kamu marah-marah gitu sih? Kayaknya kamu ngebelain Aldo banget. Ya wajar dong. Aku kan temennya dia. Emang Kayla bukan teman kamu? Maksud aku, Mos, kalau ada perselingkuhan, itu nggak bisa dilihat dalam satu pihak. Bisa aja dua-duanya salah. Yang satu itu kan nggak bisa ngebahagiain yang lain. So tau banget sih kamu. Kayak yang pernah rumah tangga aja. Ini bukan soal pengalaman. Ini cuma soal gimana caranya kita bersikap bijak kalau kita menghadapi masalah. Mos, selama ini kan kamu cuma dengar dari pihaknya Aldo aja. Makanya kamu simpati sama dia. Kamu pernah dengar curhatannya Kayla nggak? Enggak kan? Mos, aku nggak ngebelain siapa-siapa. Aku cuma mau semuanya dilihat dengan fair. Iya sih. Bener juga apa kata kamu. Oh, jadi ini cewek yang ceritain itu? Iya. Jadi gimana? Lu mau kan nerima dia? Bisa.
Kok dia ngeliatinnya gitu banget sih? Kamu bisa menjahit? Kalau motong bahan? Gampang. Itu bisa diajar. Tapi kok kamu gemetaran gitu? Nggak usah takut. Saya udah jinak kok. Berapa banyak karyawan yang kerja di sini? Banyak. Cuma mereka belum pada datang. Biasa kesiangan. Tapi kamu kerja yang rajin ya. Oke, ini semuanya bagus. Makasih semuanya ya. Sekarang kita udahan dulu. Mos, ada film baru bagus loh. Aku udah baca resensinya. Ntar sore kita nonton yuk. Ntar sore? Boleh? Beneran kau mau? Iya, tapi ajak Aldo sekalian ya. Kenapa sih mesti bertiga? Emang berdua nggak bisa ya? Ya, aku kasihan aja sama Aldo. Aldo kan lagi punya masalah. Kasihan loh, Vin, dia tuh lagi stres. Apa salahnya sih sebagai teman kita ngajakin dia nonton, pergi, makan, atau ngapain kek? Seenggaknya supaya dia bisa ngelupain sedikit masalahnya. Bukan gitu pemecah masalahnya, Mos. Orangnya tuh lagi kalut ngurusin masalah keluarganya. Kamu malah ngajak dia senang-senang. Kamu tuh kenapa sih? Kayaknya nggak suka banget sama Aldo. Aku bukannya nggak suka sama Aldo. Tapi aku cuma heran aja sama kamu. Maksain terus, tau nggak? Kamu tahu kenapa kita nggak pernah bisa jadian? Karena kita nggak pernah cocok. Kita nggak nyambung kalau ngomong. Jadi teman aja berantem terus, apalagi jadi pacar. Serah kamu deh. Yang berlalu biarlah berlalu. Aku yakin kok, waktu pasti bisa mengobati semua luka kamu. Dan aku yakin semuanya akan baik-baik aja ya. Ayo makan. Atas nama cinta. Kay, kamu jangan kayak gini terus dong. Aku nggak bisa ngeliat kamu sedih kayak gini terus. Fit, aku nahan rasa sakit ini udah lama. Aku juga udah ngambil beberapa langkah. Dan aku nggak boleh nyeselin semuanya. Kesalahan akan tetap menjadi kesalahan. Fit, kamu memang gadis yang ideal. Anak yang ideal. Istri yang ideal. Menantu yang ideal. Tapi aku ini cuma manusia biasa, Fit. Aku mematuhi aturan yang ada. Bukan untuk mengambil hati orang lain. Aku mematuhi norma, aturan dan nilai yang ada. Juga untuk diri aku sendiri, menuruti kata hati aku. Yang berlalu biarlah berlalu. Aku yakin kok, waktu pasti bisa mengobati semua luka kamu. Dan aku yakin semuanya akan baik-baik aja ya. Ayo makan. Rel, kamu udah gak cinta ya sama aku? Kamu udah gak tertarik lagi sama aku? Keterlaluan kamu ya, Fit. Enggak.
Sampai kapanpun saya tidak akan pernah bisa memaafkan kamu, Fit. Atas semua cinta